Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang saya muliakan, kita mohon pada Allah di bulan haram ini, yaitu penghujung bulan Dzulhijjah, agar Allah menerima salat subuh kita. Allah maafkan segala kekurangan-kekurangan ibadah kita di hari ini, di hari-hari yang lalu, dan kita mohon agar Allah menjaga kita agar istiqomah melaksanakan ketaatan setelah hari ini sampai datangnya kepada kita al-maut. Pada hari ini kita akan membahas salah satu bab akidah, yaitu pelajaran tauhid di bulan Muharram. 1 atau 2 tahun yang lalu saya pernah bawakan di sini dengan judul yang berbeda, ya, namun kurang lebihnya sama. Karena dalam Islam tidak ada pelajaran yang baru. Dalam Islam hanya diulang-ulang. Kenapa nggak ada yang baru? Ya karena Islam sudah sempurna, tinggal diulang-ulang, nggak ada yang ditambah. Ya, baik, kita akan masuk ke dalam bab ini, pelajaran tauhid di bulan Muharram. Berapa hari lagi kita masuk bulan Muharram? Sekarang tanggal berapa hijriahnya? 28 Dzulhijjah. Ingat, bulan Muharram itu adalah bulan pembuka tahun Hijriah. Allah membuka tahun Hijriah dengan bulan haram dan menutupnya juga dengan bulan haram. Apa yang mesti kita kerjakan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Innallaha qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Kata Allah Jalla wa ala, siapa yang memerangi waliku, siapa yang memerangi waliku. Siapa wali Allah? Siapa wali Allah? Apakah orang yang jauh di sana, di gunung, di laut? Tidak. Antum semuanya wali Allah kalau beriman dan bertakwa. Orang tua kita wali Allah kalau beriman dan bertakwa. Jadi nggak usah jauh-jauh nyari wali. Ya, di sini banyak wali. Ya, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kata Allah, siapa yang memerangi waliku, maka aku akan perangi dia. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan wajib yang aku cintai. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah. Lalu hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang sunnah, maka aku pun mencintainya. Lihat posisinya, Allah cintai yang mana dulu? Yang sunnah dulu, yang wajib? Yang wajib. Jadi setiap bulan-bulan haram, orang bertanya, amal apa yang mesti saya kerjakan? Ya amal yang wajib. Amal yang wajib itu ketika di bulan-bulan haram, antum lakukan dengan 2 niat. 1 niat karena melaksanakan perintah Allah, 1 niat melaksanakannya di bulan haram. Jadi berapa dapat niatnya? 2. Dan 1 niat itu diganjar oleh Allah jika direalisasikan 10-700 kali. Dan khusus di bulan haram, Allah besarkan pahalanya. Ya. Baik, kita akan bahas tentang bulan Muharram sebelum kita mengambil pelajarannya. Yang pertama, bulan Muharram salah satu dari 4 bulan suci. Jadi yang tepat itu untuk menyebut bulan suci bukan kepada Ramadan, namun yang sering kita katakan Ramadan bulan
suci, bulan suci Ramadan. Yang tepat itu Ramadan syahrul mubarak, bulan keberkahan. Sahrus siyam, bulan puasa. Syahrul Quran, bulan membaca Quran. Sahrul ta'am, bulan memberikan makan. Adapun bulan suci pada 4 bulan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12. Ya, fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Pada saat Allah menetapkan penciptaan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan akan ada bulan sejumlah 12. Minha, kata Allah, arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Jadi makna haram apa artinya? Jadi kalau Pak Afan pergi ke tanah suci, maksudnya apa itu? Tanah haram, Mekah dan Madinah, gitu ya. Jadi bulan haram adalah bulan suci. Dzalikud dinul qayyim. Dzalika dinul qayyim. Demikianlah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian berbuat dolim di dalam 4 bulan tersebut. Dan perbuatan dolim hukumnya haram di setiap bulan. Tapi Allah lebih tekankan keharamannya pada bulan-bulan haram. Bersabda Nabi SAW untuk menjelaskan apa saja bulan-bulan haram, karena Allah nggak sebutkan pada ayat ini. Nabi kita mengabarkan az-zamanu qad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Zaman, az-zamanu berputar sebagaimana ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanah, 1 tahun, itsna asyara syahr. 1 tahun kata beliau ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan suci. Salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajabu Mudhar, dan 1 lagi bulan Rajab Bani Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Yang Nabi menyebutkan nama bulan-bulannya. 3 bulannya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan 1 lagi bulan ke-6, Rajab. Dan Nabi menyebut Rajab Mudhar. Kenapa Nabi menyebut Rajab Mudhar? Karena Bani Mudhar salah satu bani atau keturunan kabilah di Arab dahulu yang sangat kejam. Ya, kalau antum lewat daerahnya, antum dibegal. Iya, diambil hartanya, dibunuh. Nah, itu Bani Mudhar. Tapi ketika bulan Rajab datang, nggak ada tuh yang macam-macam, diem, sopan. Jadi orang musyrik saja sudah memuliakan bulan haram. Nah, kita lebih berhak untuk memuliakan bulan haram. Ketika Allah berfirman tentang fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat dolim di bulan-bulan haram, berkata Abdullah bin Abbas, ya, pembesar ulama tafsir dari kalangan sahabat Nabi. Beliau berkata, wa ja'ala dzamba fihinna a'dham. Dosa yang dikerjakan di bulan haram dibesarkan balasannya. Wal amal salih wal ajra a'dham. Amal soleh dan pahala juga dibesarkan balasannya. Maka jaga diri kita, istri kita, anak kita dari perbuatan dosa di bulan haram. Ya, jauhi, karena apa? Dosa dibesarkan balasannya. Nah, sekarang ini Pak, kalau ngeliat di media sosial, orang pada mencaci maki manusia. Nama-nama orang dijadikan nyanyian, MBG dan lain-lain. Kan itu ulil amri. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mencela ulil amri, bahkan mendoakan mereka dengan segala kezaliman yang mereka lakukan.
Kata Nabi SAW, akan datang nanti penguasa yang berbadan manusia, berhati iblis. 14 abad yang lalu, mereka akan berjalan di muka bumi tidak di atas petunjukku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau nasihatkan buat kami kalau kami menghadapi penguasa yang seperti itu? Isbiru, bersabarlah kalian, hatta yalquni fil hadi, sampai kalian bertemu denganku di telaga. Disuruh sabar. Sabar kan bukan berarti ridho. Apa kata Ibnu Katsir tentang sabar? Menahan diri dari berbuat maksiat saat kesulitan, itulah sabar. Jadi mencela itu maksiat bukan? Yang dicela muslim, Pak. Seburuk apapun muslim tidak boleh dicela. Nabi yang mengatakan, mencela muslim fasik kok, membunuhnya kufur. Gak main-main. Dikerjakan di bulan haram, dibesarkan dosanya. Kita nggak takut dengan ancaman ini. Jadi yang pertama, bulan Muharram adalah bulan haram. Haram berbuat dosa, dolim, melanggar syariat, meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram. Ya, itu bulan suci. Yang kedua, bulan Muharram bulan pembuka kalender Hijriah. Terjadinya, Pak, bulan Muharram itu, Pak, awalnya dulu di zaman Nabi namanya Safarul Awal, bukan Muharram, namanya Safarul Awal, baru Safar awal, Safarul Tsani atau Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya. Jadi nggak ada nama Muharram awalnya dulu. Lalu Nabi menamakan bulan Muharram atas wahyu dari Allah. Tapi Nabi SAW nggak menyusun, Pak, Muharram, Safar, nggak disusun oleh beliau, karena emang nggak penting. Mulai dibuat kalender hijrah saat kapan? Paham Dani? Saat Umar menjadi khalifah. Duduklah Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, pembesar para sahabat, rapat karena ada surat yang butuh dijawab, nggak ada tanggalnya. Ini kapan ini orang bertanya-tanya ini? Ya, makanya para sahabat berembuk. Kata Umar sebagai khalifah, kita tetapkan penanggalan untuk menjawab surat. Maka dibuatlah tahun 1 Hijriah ditetapkan sebagai tahun pertama sejak Nabi hijrah, dan bulan pertamanya atas usulan Utsman bin Affan bulan Muharram disepakati. Saat itu juga nggak ada yang makan-makan dan minum-minum merayakannya, tidak ada. Besoknya nggak ada perayaan apapun, karena hanya berganti hari. Dalam Islam berganti hari kapan, Pak? Maghrib. Begitu adzan berkumandang patikno adzan maghrib, saat itu sudah hari besok. Jadi hanya berganti hari saja. Ya, bahkan kalau kita pun boleh merayakannya dengan cara apa? Nangis, Pak, nangis. Kenapa masih nangis? Jatah hidup kita berkurang, bukan bertambah. Apa nggak takut lagi pawai, malaikat maut datang, wahai Muhammad, gitu, siap-siap aku cabut. Gimana ini? Aku lagi pawai. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik, 2 poin tadi kita ambil pelajaran. Yang pertama, Allah adalah zat pemilik rububiyah yang berhak mengatur dan menetapkan sesuatu dengan ilmunya yang sempurna. Jadi Allah yang menetapkan, Pak, bahwa 1 tahun ada berapa bulan? Di antara bulan itu ada 4 bulan suci, Allah yang tetapkan. Dan Muharram di atas usulan Utsman, atas wahyu, bukan wahyu kepada Utsman, kepada Nabi yang mulia SAW. Lalu Nabi berisyarat, ditangkap oleh para sahabat isyaratnya.
Karena para sahabat tidak ada yang merubah wahyu, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang merubah wahyu, tidak. Mereka semuanya sami'na. Itulah kenapa Allah sebut sebaik-baik generasi mereka. Allah maktubkan tuh golongan para sahabat dalam surat At-Taubah ayat 100. Muhajirin dan masuk surga, Allah ridho pada mereka. Dan siapa yang mengikuti mereka, Allah ridho. Namun yang nggak ngikutin sahabat, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menentang Rasul setelah datang padanya kebenaran. Kalian tahu ada hadisnya, ada Qur'annya, ditentang. Gak apa-apa, ini kan baik. Nabi nggak melaksanakan. Itu namanya yushaqiqir rasul, menentang Rasul. Wa yattabi' ghair sabilil mu'minin. Dan dia ikuti jalannya bukan jalannya orang-orang mukmin yang pertama kali mendengar wahyu turun. Siapa itu? Para sahabat. Nuwallihi ma tawalla. Allah palingkan wajahnya kepada yang sesat. Wa nuslihi jahannam. Di akhirat Allah masukkan ke dalam jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ancaman kepada setiap orang yang tidak mau mengikuti sahabat Rasulullah dalam beragama. Allah palingkan dia kepada kesesatan di dunia, di akhirat Allah cemplungkan ke dalam jahannam waliyadhan billah. Kenapa Allah memuliakan para sahabat? Karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu. Mereka ridho sama Allah. Para sahabat itu kaum yang sangat ridho luar biasa pada Allah. Datang kepada sahabat perempuan perintah berhijab. Kalau sekarang nggak apa-apa, nggak berjilbab, yang penting hatinya berjilbab. Kalau sekarang Pak, di zaman sahabat hordeng-hordeng diambil, menutup badan-badan mereka, digulung-gulung dengan hordeng. Nggak nanya-nanya itu hukumnya wajib apa sunnah. Enggak. Datang perintah Allah, perintah nabinya, sami'na. Makanya Allah katakan sebaik-baik generasi sahabat. Baru setelahnya. Nah, jadi Allah yang menetapkan awal Muharram melalui usulan Utsman. Dan Utsman seorang sahabat yang sangat taslim, tunduk kepada syariat yang mulia. Ketika Utsman bin Affan dikepung rumahnya Pak oleh Khawarij untuk diturunkan jabatannya, Utsman tidak mau melawan, nggak mau. Kenapa? Khawarij itu muslim tapi berlebihan dalam agamanya. Utsman nggak mau. Dia tuh seorang sahabat yang dicintai oleh Nabi, yang kata Nabi malaikat aja malu kepadanya. Nggak mau Pak meneteskan darah muslim sekalipun Khawarij. Kenapa? Karena besar darah seorang muslim itu berharga di mata Allah. Tapi sekarang Pak, saya nggak senang sama si Fulan. Saya panggil pembunuh yang dibayar. Namanya pembunuh bayaran. Bunuh dia. Oh lihat. Yang dibunuh muslim. Orang tua bunuh anaknya. Anak bunuh orang tuanya. Suami bunuh istrinya, istri bunuh suaminya. Waliyadzubillah. Apa kita nggak takut pada perkara ini? Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan itu, bahwa bulan Muharram di depan, bulan Dzulhijjah di akhir, dengan hikmah dan penuh keadilan. Tidak ada yang salah, semuanya tepat, akurat, dahsyat hasilnya. Kalau antum tahu Pak, kenapa Allah membuka tahun dan menutup tahun dengan bulan-bulan haram? Mirip dengan kita. Bukalah hari-hari kalian dengan sholat subuh dan tutuplah dengan sholat isya. Pada dua sholat ini Pak, diharamkan kalian berbuat kekejian. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan sholat isya dan subuh dari kalangan muslim,
dia terkena kemunafikan. Karena hanya orang munafik yang berat subuh dan isyanya. Munafik itu halal atau haram bagi kita? Haram. Coba lihat teman-teman. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak menetapkan segala sesuatu dengan ilmunya. Pada lafaz dzalika dinul qayyim, surat At-Taubah 36 tadi, itulah ketetapan agama yang lurus, ditafsirkan oleh seorang doktor ahli tafsir pada hari ini, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, ya, dengan kitabnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Beliau berkata yang dimaksud dengan ad-dinul qayyim adalah perhitungan yang benar dan jumlah yang sempurna. Jadi perhitungannya tepat, nggak salah, sempurna penempatannya. Gitu Pak. Kalian tahu kan, hafal nggak bulan-bulan Masehi, Pak Syahril? Hafal bulan-bulan Masehi? Januari hafal, sampai Desember hafal kan? Hafal nggak? Hafal. Kenapa dihafalin Pak? Padahal nggak ada apa-apanya tuh Pak. Tapi antum nggak hafal bulan-bulan haram, berbahaya. Betul apa nggak? Antum nggak hafal nih bulan-bulan haram, antum berbahaya. Kenapa? Di saat itulah peribadatan tertinggi terjadi. Gitu. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Kata Allah, Allah yang menghapus sesuatu dan menetapkan sesuatu apa yang Dia kehendaki. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa indahu ummul kitab, dan di sisinya lah segala ketetapannya itu. Berarti segala yang Allah tetapkan pasti baik. Nabi SAW bersabda, ajibtu lil mu'min, sungguh menakjubkan orang-orang mukmin itu. Ya, innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Ya, kata Nabi, sesungguhnya Allah tidaklah menetapkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti yang terbaik bagi si mukmin. Jadi ketika Allah tetapkan bulan Muharram sebagai bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tempat yang begitu itu terbaik buat kita. Bersyukurlah kita mendapatinya. Kemudian tentang Muharram yang ketiga, tadi pelajarannya 2, ya, poinnya 2. Sekarang poin yang ketiga tentang Muharram. Bulan Muharram bulan yang disebutkan oleh Nabi sebagai bulannya Allah. Hanya satu bulan yang Allah sebut sebagai bulan Allah. Nabi bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, Al-Muharram. Lihat, Nabi menyebut bahwa bulan Muharram bulannya Allah. Teman-teman, kalau Al-Quran dan Sunnah menyebut Allah sebelumnya digandeng dengan mudhaf-mudhafun ilaih, tahu ya mudhaf-mudhafun ilaih. Rasulullah berarti Rasul Allah, utusan Allah. Baitullah apa? Kitabullah. Jadi setiap yang digandeng oleh Allah itu besar, baik besar kebaikannya maupun besar keburukannya. Ada besar keburukannya, ada aduwullah. Apa itu? Musuh Allah. Besar siapa itu? Abu Lahab, Abu Thalib, al-Yahud wan Nasara, itu musuh-musuh Allah. Asy-syaitan. Besar tuh. Jadi setiap yang Allah gandengkan dengan namanya itu besar. Disuruh kita untuk tafakur, pikirkan itu. Jadi Nabi menyebut bulan Muharram sebagai syahrullah, bulannya Allah, yang menunjukkan bulan Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, wa su'ila an shaumi yaumi Arafah faqal.
Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Maka beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Qala wasuila an shaumi yaumi Asyura, dan Nabi ditanya tentang puasa Asyura. Kapan puasa Asyura itu? Tanggal 10 Muharram. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Nabi ditanya tentang puasa Yaumu Asyura, puasa di hari Asyura. Beliau mengatakan yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Berarti banyakkan apa? Dengan puasa Arafah dihapuskan dosanya. Secara perhitungan paling banyak menghapus dosa puasa Arafah. Padahal Pak, kalau antum tahu kisah puasa Asyura, kita pasti akan membela puasa Asyura. Bukan membela, maksudnya memperhitungkan juga. Kenapa? Sebelum datangnya puasa Ramadan, yang diwajibkan puasa apa? Asyura. Puasa Asyura pernah menjadi kewajiban umat ini. Lalu Allah memansukhnya dengan puasa Ramadan. Adapun puasa Arafah tidak. Jadi secara silsilah puasa Asyura tinggi mulia. Dan puasa Asyura juga memiliki keutamaan. Kenapa? Rasulullah mendatangi kota Madinah, dan di kota Madinah terdapat orang-orang Yahudi yang melakukan puasa Asyura. Maka Nabi berkata kepada mereka, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumun?" Apa yang menyebabkan kalian berpuasa di hari ini? Di hari tanggal 10 Muharram. Apa kata si Yahudi? Faqalu hadza yaumun azimun. Ini hari yang sangat agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Ya, wa gharraqa fir'auna wa qaumahu, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Gitu. Fasamahu Musa syukran. Maka Nabi Musa pun berpuasa untuk bersyukur kepada Allah. Lihat kata Yahudi, fasamahu Musa syukran. Nabi Musa berpuasa juga di tanggal tersebut untuk apa? Bersyukur. Lihat para nabi Pak, bersyukurnya dengan cara apa? Beribadah kepada Allah. Jadi kalau antum dan saya malas ibadah, tanda kita enggak bersyukur. Jadi ibadah itu wujud syukurnya hamba pada Allah. Allah enggak butuh ibadah kita, enggak. Kita yang butuh Allah. Kalau kita malas ibadah Pak, tanda kita enggak bersyukur kepada Allah. Lihat Nabi Musa berpuasa sebagai wujud syukurnya beliau kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Yahudi? Fanahnu nasumu, maka kami pun berpuasa mengikuti Musa. Berkata Nabi SAW, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kata Nabi, kami kaum muslimin lebih berhak Musa atas kalian. Maksudnya apa Pak? Orang Islam itu lebih berhak untuk berpuasa dibanding orang-orang ahlul kita. Jangan nggak puasa tanggal 10 Muharram. Gitu maksudnya. Kami lebih berhak. Karena Musa saudaraku, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain. Agama Nabi Musa apa Pak Tata? Agama Nabi Musa apa? Nabi Isa? Nabi Ibrahim? Nabi Adam? Tidak ada agama selain Islam yang Allah turunkan. Yang berbeda apanya? Syariatnya yang berbeda. Gitu. Jadi jangan mau Pak, kalau ada di antara nabi-nabi kita dianggap mengajarkan agama selain Islam, kita bantah dengan ilmiah. Lemah lembut bantah. Oh enggak gitu. Nabi Isa Muslim. Berkata Nabi Isa kepada Bani Israel, innahu may yusrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa mahun nar. Bahwasanya di antara kalian menyekutukan Allah, Allah haramkan bagi kalian surga. Itu ucapan Nabi Isa yang Allah maktubkan dalam firman yang mulia. Kemudian jamaah, ketika Nabi bertanya kepada mereka, kenapa kalian berpuasa? Karena
Hari itu hari Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa pun berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kami ikuti Nabi Musa. Jadi ahlul kitab mengikuti nabinya. Kita punya nabi, Pak. Siapa yang kita ikuti? Apakah Nabi merayakan tahun baru Hijriah? Tidak. Kenapa kita paksain? Lihat, Yahudi mengikuti nabinya Musa alaihissalam. Kita wajib mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dan antum sudah bersyahadat dalam tahiyat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, asyhadu anna Muhammadan abduhu. Kita bersaksi Muhammad utusan Allah. Apa konsekuensinya? Mentaati beliau, mengikuti beliau, hidupkan sunnah beliau. Nabi berkata kepada seorang anak kecil, wahai anak, sini, kalau kamu bisa tidak berkhianat dari pagi sampai sore, faf'al, lakukan. Tidak berkhianat. Kalau kamu mampu tidak berkhianat dari pagi sampai sore, lakukan. Hadza min sunnati. Karena tidak berkhianat bagian dari sunnahku. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, ma'ifil jannah, dia bersamaku di surga. Jadi antum, Pak, membela Nabi dengan tidak mengikuti kebanyakan orang, itu disebut ahya sunnah, menghidupkan Makanya ada kan pesantren ihya sunnah, dia tidak menghidupkan dia sunnah, sinarnya sunnah, nasirus sunnah, penolong sunnah. Itu julukan buat Imam Syafi'i, nasirus sunnah, pembelanya sunnah. Ayo kita sama-sama, walaupun kita sedikit, Pak. Jadi orang yang berada di atas sunnah Nabi Muhammad akan sedikit. Apa dalilnya? Bada'al Islamu ghoriban, Islam datang dalam keadaan diasingkan, aneh, sedikit. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a, dia akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang diasingkan itu. Pohon tuba di surga bagi mereka yang diasingkan. Jadi mengikuti Nabi pasti diasingkan, Pak. Apa dalil yang lain? Berkata Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah, ketika Nabi mendapatkan wahyu, Iqra ma'a Nabi Khari, aku nggak bisa baca 3 kali sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi pun dipeluk, pulang beliau menggigil. Kata Ibunda Aisyah, mari kita datangi saudaraku, seorang yang beragama Nasrani, belum datang perintah dakwah. Nasraninya Nasrani yang beres, tapi menulis Injil dalam bahasa Arab, buta matanya. Dia datangi itu, diceritakan tentang yang memeluk Nabi. Apa kata Waraqah? Itu adalah Namuz yang datang kepada Musa. Maksudnya Roh Kudus, maksudnya Jibril alaihissalam. Gitu. Itu adalah Namuz, ya, itu bahasa Ibrani. Jibril maksudnya, yang datang kepada Musa alaihissalam. Tidak ada orang yang sepertimu yang mengajak apa yang kamu bawa, melainkan akan diusir, dikucilkan. Gitu. Terjadi apa tidak? Terjadi. Seluruh nabi dikucilkan, seluruh nabi dilecehkan, diremehkan, dicaci, mau dibunuh, seluruh para nabi. Itu sunnatullah. Nah, kalau antum nggak pengen dicaci, nggak pengen diuji oleh Allah, tinggal di mana itu? Ada nggak tempat yang nggak ada maksiatnya? Nggak. Di masjid terjadi maksiat, ya, di luar masjid maksiat, di kantor maksiat, di pasar maksiat, dan lain-lain. Apa maksiatnya di masjid? Tidur saat kajian, maksiat. Iya, Pak, bener. Karena salah paham nanti dia, Pak. Betul. Di zaman Nabi itu, Pak,
Nggak ada sahabat itu kalau Nabi ngasih majelis ada yang bobo, nggak ada Pak. Menatap Nabi SAW, ditangkap dalilnya, dipraktekkan besoknya. Apalagi maksiat di masjid, ngiler Pak di masjid. Kata Nabi, siapa yang membuang iler mesti dibersihkan kafaratnya, dicuci. Ini rumah bukan rumah kita, rumah siapa ini? Baitullah. Antum masuk mesti izin. Allahumma ftahli abwaba, mesti izin. Keluarnya minta juga sama Allah kebaikan. Coba nggak boleh pakai fasilitas masjid Pak buat ngecas handphone, mandi 3 kali sehari, nggak boleh. Baitullah antum bayar, nggak main-main masjid Pak. Inilah rumahnya orang-orang beriman, duduk saling diskusi di depan ngopi silakan, tapi mengambil fasilitasnya nggak boleh, menjelekkan masjidnya nggak boleh, masuk ke dalam tanpa tafakur nggak boleh. Mesti ada. Lihat Ali bin Abi Thalib Pak, berselisih dengan istrinya. Siapa istrinya? Fatimah binti Rasulullah. Nabi bertanya kepada Fatimah, kemana suamimu? Kemana? Ke masjid. Kalau berselisih antum ke masjid, jangan ke warkop. Antum ribut sama istri, datang ke masjid Pak, tiduran aja di masjid silakan. Dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Jangan ke warkop, nanti gosip di warkop, makin dosa. Ke masjid, sholat 2 rakaat tidur. Itu namanya pengikut sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Datang kepada Nabi SAW Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wa nasara. Puasa Asyura itu sangat diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi berkata, fa idza kana al-amul muqabbil, kalau tahun depan kita sampai umur kita, insyaallah atas izin Allah, sumnal yaumutasi, kita akan berpuasa di hari ke-9-nya. Demi apa Pak? Menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Nggak boleh kita ngikutin mereka dalam beribadah Pak, dan nggak boleh ngikuti orang-orang fasik dalam beribadah pada Allah, tidak boleh. Kalian tahu tidak Pak, para sahabat ketika Nabi mengajarkan zikir, mereka gini Pak, gitu, ngangguk-ngangguk, namanya tok-tokan. Difahami oleh kita zikir gede-gede kepala. Maksudnya tok-tokan itu Pak, sekarang antum Muhammad, ketika antum dengerin majelis, kemudian antum paham sebuah kalimat, antum biasa gimana kalau paham? Nah gitu Pak, itu Pak asal usulnya kenapa ada zikir gele-gede itu, ada hadisnya itu, tapi disalah fahami. Di para sahabat ketika mendengar hadis Nabi, mereka dia hafalin tuh hadisnya sambil ngangguk-ngangguk, bukan berzikir, bukan. Paham, oh begitu. Ya kita juga begitu kalau disuruh, Pak Iman, kamu tahu nggak kalau jalan ke masjid itu dihitung langkahnya? Oh, kan ngangguk-ngangguk kita. Itu namanya tok-tokan. Bukan dalam berzikir Pak. Lihat begitu banyak kejadian-kejadian di sekitar kita yang nggak cocok dengan anbiya wal mursalin. Jadi penting nggak belajar Pak. Ya. Jadi kata Ibnu Abbas Pak, falam ya'til amul muqabbil hatta tuwafiya Rasulullah SAW. Belum sampai tahun depan datang, Allah wafatkan beliau. Ini namanya hadis apa Pak? Hadis takrir. Nabi setuju dan perintahkan berpuasa 2 hari, 9 dan 10 Kalau nggak bisa 9-nya, 10 dan 11. Pokoknya harus 2 hari Pak. Demi apa? Menyelisihi. Maka kita ambil pelajaran tauhid. Bahwasanya yang pertama, Allah berkehendak menjadikan bulan Muharram sebagai bulannya, yaitu syahrullah, dan menunjukkan keutamaan dan larangan keras memburukan bulan tersebut. Di kita Pak, bulan Muharram dikenal sebagai bulan apa?
Suro, iya kan? Ada namanya Mbah Suro. Bulannya sial. Betul apa betul? Betul apa betul? Lihat Pak, Allah berfirman Pak di dalam surat Al-A'raf 130-131. Ya, berkatalah Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan tentang Firaun, "Wa laqad akhasna ala fir'auna bisinina wa naqsim minal thamarati la'allahum yadhakkarun." Kata Allah, sungguh kami hukum Firaun dan kaumnya. Siapa Firaun? Penguasa. Dan kaumnya, rakyatnya yang mengikuti Firaun dengan kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Jadi kalau penguasa dan rakyatnya Pak dolim, durhaka pada Allah, Allah kirimkan pada mereka bencana. Ini dia dalilnya. Dalil 131-nya, fa idza ja'athumul hasanah qalu lana hadhi. Kalau datang kepada mereka kebaikan, kenikmatan, apa kata mereka? Ini datang dari kami, usaha kami. Kamilah yang membangun negeri ini. Kalau nikmat, ya Allah, jerih payah kami. Nah, kita suka begitu nggak Pak? Negeri ini merdeka karena pahlawan-pahlawan kita. Kufur, nggak boleh ucapan itu. Bahkan dalam pembukaan undang-undang itu apa Pak? Pembukaan atas berkat. Kenapa kita ingkari Pak yang demikian? Tapi kita mendoakan para pahlawan kita wajib. Tapi merdekanya karena mereka, no way. Allah yang memberikannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, atas berkat rahmat Allah. Ya, lihat ketika kenikmatan datang kepada Firaun, mereka berkata, ini usaha kami. Ya. Wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Tapi kalau datang bencana, apa kata Firaun? Ini kesialan datang dari Musa dan kaumnya. Makanya orang yang suka menganggap bulan sial ngikuti akidahnya Fir'aun. Ini dalilnya Pak. Dan ini dipakai para ulama untuk membantah bahwa bulan Muharram bulan sial. Tidak ada hari sial. Jadi kalau antum mau menikahin anak, jangan ngitung-ngitung hari, ngitung duit, periksa duitnya ada apa enggak. Kalau hari semuanya baik, betul apa tidak? Angka semuanya baik atau tidak angka? Dari 0 sampai 9. Kenapa enggak mau orang pakai angka 13? Kenapa? Angka sial, lihat. Itu akidahnya Fir'aun. Antum naik lift Pak, nggak ada angka 13, adanya 12A. Bikin komplek perumahan 10, 11, 12, 14, dihilangin 13. Kemana tuh 1 sampai 3-nya? Takut sial. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang menciptakan angka 0 sampai 9? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kemudian kufur nikmat? Jadi siapa yang suka mengatakan bulan sial, dia mengikuti akidahnya Fir'aun. Karena Fir'aun begitu. Kalau dapat kesusahan, sial nih si Musa nih dan kaumnya gitu. Maka siapa saja orang yang mengatakan bahwa ada hari sial dan diyakini, bahkan itu diimani, Allah katakan pada surat Al-A'raf, apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami dapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan menyuruh kami mengerjakannya. Maka Allah berkata kepada Muhammad, Kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Ya, kata Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan keburukan. Jadi nggak ada Pak hari sial, tanggal sial, bulan sial, nggak ada. Semua bulan baik, bahkan 4 bulan suci. Bulan Muharram masuk suci, malah disialin. Maka siapa saja yang mengatakan Muharram bulan sial, dia harus bertobat. Ya, kan Nabi mengatakan la adwa wala tiyarah wala hammah wala safar. Tidak boleh menganggap penyakit itu datang dengan sendirinya.
Tidak dibenarkan beranggapan sial, tidak dibenarkan pula beranggapan sial karena tempat. Ada kan tempatnya sial, harinya sial, ya, ngelindes kucing hitam sial, jatuh cecek sial. Wala haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. Siapa yang menganggap sial, maka dia telah berbuat syirik. Sampai Nabi mengatakan 3 kali. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun salasan. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibhu bitawakkul. Dan rasa sial bisa hilang kalau tawakal pada Allah. Gua nggak percaya gitu-gituan, gitu Pak. Ya antum lewat nih, got yang serem, hitam gotnya, ada pohonnya satu. Wah, pohon yang dijadikan sebagai lambang partai. Pohon apa itu? Numpang-numpang anak orang yang mau lewat ya Mbah. Kenapa? Kalau nggak gitu sial, syirik tuh Pak. Banyak apa nggak yang begitu Pak? Lewat tempat angker, misi ya Mbah mau lewat. Siapa Mbah yang dipanggil? Ya, Nabi SAW bersabda, siapa yang mengurungkan niatnya karena menganggap sial, man raddathu tiyaratu min hajatin faqad asyrak. Siapa yang enggak jadi beramal karena menganggap sial, kata Nabi, dia telah berbuat syirik. Lihat tuh Pak, siapa ngomong? Bukan saya, Nabi kita berbicara. Man raddathu tiyaratu min hajah. Siapa yang menggagalkan niatnya karena takut sial, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik, apa penebusnya? Jadi siapa Pak yang suka bilang numpang-numpang mesti bayar kafarat? Nggak main-main Islam kini, agama Allah ini Pak. Apa kata Nabi SAW? Dia wajib membayar kafarat an yakul ahadum, wajib bagi orang itu mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Wala tayra illa tayruk, enggak ada kesialan kecuali kesialan darimu. Wala ilaha ghairuk, enggak ada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Wajib baca doa itu. Gimana dong tuh kalau belum hafal? Baca doanya, ditulis di handphone, screenshot, set. Oh ini doanya. Itu kafaratnya. Kalau nggak ditebus, masih ada noda-noda syirik di dada kita. Kalau kita wafat dalam keadaan ada noda syirik, berat Pak. Nggak akan bisa masuk surga, nggak bisa. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, enggak ada penolong bagi orang yang zalim tadi. Yang kedua, pelajaran tauhid yang kedua adalah tidak bolehnya kita mengikuti ahlul kitab dalam beribadah kepada Allah. Dalilnya Pak, ihdinas siratal apa artinya Pak Adik? Aduh, gua ditanya lagi dah. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah. Siratal ladzina an'amta alaihim, apa artinya? Patri. Siratal ladzina an'amta alaihim, apa artinya? Jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, apa artinya Pak Roni? Ghairil, gue lagi ditanya lagi, bengong lagi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang Engkau murkai. Waladhdallin, apa artinya Pak Fidal? Kena juga gua. Dan bukan juga orang yang, apa kata para ahli tafsir Pak? Ghairil maghdubi alaihim al-yahud, ad-dallin an-nasara. Sampai-sampai kita disuruh minta jangan ngikutin jejak mereka. Seorang sahabat Nabi Pak, ya, bercerita tentang
Bagaimana Nabi dulu memikirkan, Pak. Beliau sambil meluk ininya, memegang dahi beliau yang mulia, sambil mikirin di hadapan para sahabat. Ya. Apa kata Abu Umair bin Anas? Ihtaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shalah. Nabi sedang memikirkan tentang bagaimana memanggil manusia untuk sholat berjamaah. Ya. Faqila lahu, lalu ada sebagian orang berkata, insib rayatan inda huduri sholah, kibarkan bendera begitu waktu sholat masuk. Fa idza ra'aha adzana ba'duhum ba'dha, sehingga satu dengan yang lain bisa saling ngasih tahu kalau waktu sholat masuk. Apa kata Abu Umar bin Anas? Falam yujibuhu dzalik, Nabi enggak setuju. Kemudian disampaikan, fadzukira lahu al-kun'u, kalau gitu tiuplah kun'u. Apa itu kun'u? Trompet. Asyaburah, trompet. Berkata seorang sahabat, saburul yahud, trompet itu jangan, trompet itu trompet Yahudi gitu. Kata Nabi SAW, huwa min amril yahud, itu kebiasaan Yahudi, nggak mau lagi. Berkata lagi yang lain, fadzukira lahu an-nakhus, kalau gitu pukul lonceng. Maka Nabi mengatakan, huwa min amri nasara, maka pulanglah Pak, bubar para sahabat, nggak tahu gimana caranya. Maka seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih berkata, waktu aku tidur, ya, waktu aku tidur, wa ana naim, waktu aku tidur, ya, aku bermimpi ada orang yang mengelilingiku sambil berkata, ya, taqul, ucapan olehmu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, terus sampai diajarin qomat juga, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Pagi harinya Abdullah bin Zaid mendatangi Rasulullah dan bercerita tentang mimpinya. Apa kata Nabi? Innahu la ru'ya haqqun, yang dalam mimpimu itu adalah benar. Ajarkan kepada Bilal, jadilah ada. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, Pak? Nabi menolak pakai tetet. Nabi juga menolak teng. Ini untuk dicabut ini, kalau nggak kena ini bunyi deng. Nggak boleh orang muslim punya gituan, Pak. Klakson boleh nggak klakson? Tin. Para ulama mutaakhirin sepakat, selain yang berbunyi deng boleh, titit tutut boleh, alat tuh bunyi itu, nah itu boleh. Itu bukan lonceng. Itu lonceng nggak boleh, Pak. Atau antum beli lonceng seperti loncengnya sapi, taruh di depan, deng gitu. Kenapa nggak pakai itu aja? Panggil Pak Ade gitu alarmnya, tekan bel Pak Ade gitu, ya kan? Boleh nggak pakai salam? Nggak boleh. Klik Assalamualaikum. Kenapa nggak boleh? Saking kalian lagi sebelnya, Pak, dimatiin. Padahal itu ucapan doa. Makanya nggak boleh, Pak, ringtone pakai Quran, nggak boleh, haram hukumnya. Jangan pakai ringtone Quran. Kenapa? Kalian lagi sebel, dimatiin. Padahal Quran yang sedang dialantunkan. Ya, jadi Nabi menyuruh kita untuk menyelisihi ahlul kitab. Nabi bersabda, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari kaum tersebut. Jadi pelajaran tauhid di bulan Muharram diantaranya jangan ikut-ikutan orang yang dibenci oleh Allah, al-maghdubi alaihim waladdallin. Terakhir, ya, terakhir, Pak, Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang ibunya musyrik. Ibunya berkata, wahai Sa'ad, berhenti engkau mengikuti Muhammad, kalau tidak aku akan mogok makan. Apa kata Sa'ad? Kalau engkau memiliki 100 lembar nyawa
Dan setiap lembar keluar dari tubuhmu, aku tidak akan berhenti mengikuti Muhammad. Apa yang bisa kita ambil? Mogok makan itu sunnahnya jahil. Iya. Mogok makan, mogok minum, mogok ngobrol, demonstrasi, itu semuanya sunnahnya jahiliyah. Nabi sudah hapus itu. Beliau berkata, sungguh perbuatan jahiliyah sudah aku kubur di bawah kakiku, nggak boleh dihidupkan. Ya, jadi perayaan-perayaan itu Pak termasuk sunnah jahiliyah. Ya, sekarang ini banyak Pak, ada hari santri, hari kiai, hari guru, hari murid, hari kepala sekolah, hari ibu, hari bapak, hari nenek. Ntar 1 minggu libur semua kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Habis waktunya Pak. Ya, silakan bagi yang masih ada waktunya. Masih ada? Masih sampai jam 8 katanya. Silakan Pak, yang mau bersoal jawab. Ya Pak Bambang, Pak Tri sih? Pak Bambang silakan. Waalaikumsalam. Penjelasan yang terakhir mengenai lonceng. Kalau kita menaruh lonceng setelah di pintu, dan kalau ada yang masuk ke dalam klinik gitu gimana? Iya, jangan Pak. Jadi lonceng itu Pak adalah satu benda yang dipakai sebagai kekhususan kaum tertentu, baik bentuknya maupun bunyinya. Memang bentuknya enggak, misalnya bukan lonceng tapi bunyinya deng sama, atau Pak bunyinya tuk tapi lonceng. Hindari Pak itu Pak, hindari. Tuh kaum muslimin kalau nggak ada gituan kan juga bisa kan, getok aja pakai apa kayak dog gitu. Iya kan kita nggak mesti pakai lonceng. Kenapa sih kita mesti pakai lonceng? Kenapa sih kita suka trompet Pak pada tahun baru? Kenapa? Iya kan? Kan sama itu Pak. Ya, trompet dan lonceng sama, bukan milik kaum muslimin. Dan kaum muslimin tanpa keduanya bisa kok rumahnya aman, pakai bel, ding dong, gitu kan? Kan bukan lonceng itu Pak. Jadi hindari Pak atribut-atribut yang seperti itu, seperti tanda salib misalnya. Kan atribut kan? Iya, hindari Pak. Kecuali angka tambah boleh ya, kalau angka tambah boleh. Tapi atribut yang lain sama Pak. Hindari atribut-atribut kefasikan. Apa itu Pak? Anting bagi laki-laki. Itu atribut kefasikan Pak. Gaya seperti perempuan. Hindari yang kayak gitu-gitu Pak. Ya, karena sudah bahas kalau di sini larangan mengikuti makhluk yang Allah larang kita ikuti. Belum ya? Nanti kita bahas Pak. Ada larangan yang keras Pak mengikuti orang fasik. Ya kalau antum nonton nih, misalnya di TV ada banci gitu, gaya-gaya banci. Jangan diikutin Pak, matiin, ganti channelnya, nggak boleh. Nanti tertular anak-anak kita Pak. Ya nggak boleh Pak. Dan LGBT itu Pak virus. Antum nonton aja sebentar, besoknya antum ngikutin dia. Ah masa sih? Coba lihat. Gayanya berubah, bercandanya berubah. Itu virus Pak. Makanya Nabi mengatakan, suruh keluar tuh orang-orang yang seperti itu dari kampung kalian. Suruh keluarin, ungsikan mereka di gunung-gunung. Karena virus Pak menular. Sekarang ini gampang Pak ngeliatnya di sini Pak. Habis ngeliat, besoknya diterapin. Ya, jadi hindari Pak atribut-atribut yang memang bukan punya Islam. Kan nggak pakai lonceng juga nggak masalah kan? Ya nggak usah. Kucing kita Pak, hewan ini kasih lonceng. Kenapa? Bukan masalah kucingnya, bendanya yang kita sukainya itu. Jangan Pak. Ya, gelang bahar, ada yang pakai gelang bahar. Gelang bahar itu milik siapa Pak? Milik orang yang taat kepada Allah atau orang yang suka tidak taat sama Allah? Rata-rata itu kan jagoan itu Pak. Jauhi Pak gelang-gelang bahar. Ya beli aja gelang yang biasa atau jam yang biasa. Kenapa mesti bahar? Ya, bukan nama orang ya. Ya. Jadi biasa saja kita, jangan pakai atribut-atribut. Enggak ada di sini ya. Suka ada tuh Pak di kopiah Pak, ada gambar sandal. Itu atribut yang nggak boleh kita pakai.
Karena dianggap sandalnya sandal orang soleh. Waliyadhan billah. Namanya tabarruk, mengambil berkah, hukumnya haram. Gak boleh. Kita punya Allah, zat yang maha melihat dan mendengar. Minta, ya Allah berkahi aku, keluargaku, teman-temanku. Jangan cari benda-benda yang nggak pasti, Pak. Ada nggak sekarang benda nggak pasti lagi populer? Ada. Rambutnya Nabi, pedangnya Nabi. Pertanyaannya, siapa yang nyimpen? Kok kita percaya, Pak? Ya tidak. Andai kata Pak, andai kata betul Pak itu pedangnya Nabi, rambutnya Nabi, boleh nggak kita sembah? Kan gitu tauhid. Nggak boleh kita sembah. Ditaruh, permisi ya, saya mau ke sana. Ah, benda mati. Coba lihat tuh. Ya, begitu Pak Bambang. Bisa ya? Yang lain? Ya Pak Fidal. Kalau kita di akhir sholat mau buang air, rasa mau buang air, apakah lebih baik kita batalkan sholat kita atau kita teruskan dengan tanggung? Ya. Kedua, kalau kita misalnya kan ada hadis mengatakan bahwa kalau kita buang air, kalau nggak berbau, kalau nggak berbunyi, itu nggak batal. Padahal sebenarnya dalam hati kita ada mungkin mau keluar, tapi itu apa batal. Iya. Apa tadi yang pertama? Yang pertama apa? Nabi SAW mengatakan tidak boleh seorang hamba sholat dalam keadaan dua, ya, yaitu makanan sudah terhidang dan yang kedua menahan buang air. Jadi kalau antum waktu mau sholat atau lagi sholat rakaat pertama, aduh mules, batalin. Tapi kalau di rakaat terakhir, ya di rakaat terakhir nih, cepetin bacanya. At-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah salamu alaika wa hayna. Cepetin aja. Bahkan dibolehkan kalau makmum mendahului imam demi untuk menyelamatkan sholatnya, boleh. Tapi dekat dengan salam, bukan jauh-jauh. Kalau jauh batalin. Rakaat pertama nih, aduh batalin. Ya, jangan sampai ditahan, ntar abis, oh bahaya ditahan, bahaya pokoknya jangan ditahan. Buang aja udah. Yang kedua, kata Nabi SAW, apabila seseorang ragu sesuatu keluar dari perutnya, ragu, maka jangan tinggalkan sholatnya sampai dia mencium baunya atau mendengar suaranya. Jadi jangan dibatalin, kan ragu nih, dengan sholat dia ragu. Misalnya Pak Fina sholat, Allahu Akbar, amin, ngaminin iman maksudnya. Pas mau ruku, kentut apa enggak ini ya? Kan ragu tuh, kentut apa enggak nih? Nah jangan dibatalin sampai tercium baunya. Enggak ada bau, enggak boleh batal. Atau terdengar bunyinya, nah batal ya. Sekarang pertanyaannya Pak, misalnya antum ragu nih kentut atau enggak kentut, terdengar bunyi tit, tapi dia ragu siapa yang kentut, batal apa enggak? Batal juga, karena dia terpenuhi syaratnya. Walaupun bukan dia yang kentut. Kan Nabi mengatakan enggak disebut siapa yang bunyi. Jadi kalau antum ragu, karena asalnya ragu Pak. Kalau ragu iya, misalnya antum ragu, yang bunyi siapa ya? Saya atau dia? Dia ragu, maka dia batalin. Karena dia ragu, mendingan dia batalin. Tapi kalau dia nggak ragu, ya nggak ada hadis itu. Bisa. Atau antum sholat dolin amin, bukan tut nih. Siapa ini? Bisa antum, bisa sebelah antum, batalin karena antum cium baunya, terpenuhi syaratnya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nggak ada yang bau tapi nggak ada yang kentut ya. Habis ya? Alhamdulillah. Teman-teman, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan antum. Ingat, kita berada di bulan haram. Jaga keluarga kita dari perbuatan pelanggaran syariat dan mohon pada Allah pertolongan. Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah mengerjakan yang bermanfaat. Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz. Jangan lemah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.